Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, bertemu kembali dengan saya Jajat Supriyadi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Falaq ayat 1 sampai ayat 3. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat bagi saudara-saudara yang ingin membaca Al-Quran, terutama surat Al-Falaq, sesuai dengan hukum tajwid dan makharijul huruf yang benar. Sebelumnya saya akan membacakan surah Al-Falaq ayat 1 sampai ayat 3 sesuai dengan hukum tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Shadaqallahul azim. Para kaum muslimin, kaum muslimat di mana berada, hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Falaq ayat 1 sampai ayat 3. Pertama kita akan membahas hukum tajwid yang terdapat dalam surat Al-Falaq ayat 1. Bunyi ayat 1-nya, Qul a'udzu birabbil falaq. Kita bertemu lagi dengan huruf yang hampir sama tapi beda tempat, alif dan ain. A'udzu. Perhatikan jangan sampai pembacaannya semuanya huruf alif atau semuanya huruf ain. Qul a'udzu. Kalau huruf ain agak ada suara di hidungnya. Hukum tajwidnya yang pertama adalah a'udzu, ada waw sukun diawali dengan dhammah. Itu dinamakan seperti biasa yaitu mad tabi'i. Mad tabi'i. Mad artinya panjang, tabi'i artinya biasa. Kemudian yang kedua, birabbil falaq. Birabbil, alif lamnya jelas terdengar suaranya, bil di mulut ya. Itu namanya alif lam qamariyah. Kemudian yang ketiga, birabbil falaq. Ada huruf qaf. Huruf qaf di akhir kalimat. Huruf qaf termasuk huruf qalqalah. Qalqalah di sini yang terletak di akhir kalimat dinamakan qalqalah kubra. Qalqalah artinya memantul, kubra artinya besar. Qalqalah itu terbagi dua, qalqalah sugro dengan qalqalah kubra. Qalqalah sugro yaitu huruf qalqalah yang jumlahnya ada 5, ba, jim, dal, to, qaf. Biasa disingkat baju di toko. Qalqalah sugro yaitu qalqalah, huruf qalqalahnya yang terletak di tengah-tengah kalimat, dan qalqalah kubro berada di akhir kalimat.
Dan kebetulan pada saat ini yaitu kita menemukan qalqalah kubro karena posisinya ada di akhir kalimat. Saya ulangi bacaan dengan yang benar. Qul a'udzu birabbil falaq. Iya. Kemudian kita beralih ke ayat yang kedua. Min syarri ma khalaqa. Hukum tajwidnya ada 3. Yang pertama min syarri, ada nun sukun ketemu shin, namanya ikhfa hakiki. Kemudian yang kedua mat tabi'i. Yang ketiga khalaqa, sama dengan falaqa, namanya qalqalah kubro karena posisinya ada di akhir kalimat. Saya ulangi lagi ayat kedua. Min syarri ma khalaqa. Kemudian kita lanjutkan ke ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Yang pertama, hukum tajwid di ayat yang ketiga. Wa min syarri, ada nun sukun ketemu shin, sama dengan ayat yang kedua, yaitu namanya ikhfa hakiki. Perhatikan di situ ada shin besar. Wa min syarri, syarri shin besar ya. Go itu namanya seperti biasa mad tabi'i. Ghasiqin, siqin ada tanwin kasroh bertemu dengan alif atau hamzah disebut dengan ijhar halki. Dibacanya jelas, tidak boleh mendengung atau samar-samar. Ijhar halki. Wa min syarri ghasiqin idza panjang sebut dengan mad tabi'i karena bertemu dengan alif. Yang terakhir di ayat ketiga hukum tajwidnya waqab. Kita ketemu kembali dengan tanda-tanda huruf qalqalah yang jumlahnya ada 5 dan terletak di akhir kalimat, maka dikatakan dengan qalqalah kubro. Saya ulang kembali ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi lebih memantul daripada qalqalah sughra. Saya akan baca ulang kembali dari ayat 1 sampai ayat ketiga surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Shadaqallahul azim. Sekian pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu membahas hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Falaq ayat 1 sampai ayat 3. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipelajari dan bisa membantu agar senantiasa para kaum muslimin, kaum muslimat yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa menerapkan hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Falaq ayat 1 sampai 3. Dukung kami dengan cara memberikan subscribe, like dan share-nya. Tebarkan kebaikan, mudah-mudahan mendapatkan amal jariah bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.